Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dera Aulia. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Samudra. Jadi saya di sini akan menjelaskan beberapa materi dari strategi pembelajaran. Materi yang pertama yaitu menjelaskan prinsip belajar. Prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi. Proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Prinsip ini dijadikan sebagai dasar dalam upaya pembelajaran, baik bagi siswa maupun bagi guru dalam upaya menghasilkan apa yang diinginkan, proses yang dicapai. Materi kedua, saya akan menjelaskan tentang pendekatan, strategi, metode, dan teknik dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya sesuatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melestarikan metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu, dilihat dari pendekatannya. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan yang efisien. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran di sini dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk merancang sesuatu yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat kita gunakan, diantaranya yaitu ceramah, mendemonstrasikan, diskusi, dan simulasi. Dan selanjutnya yaitu teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan sesuatu metode secara spesifik. Misalkan, penggunaan metode ceramah tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Materi yang ketiga yaitu faktor-faktor penentu dalam pemilihan strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu faktor guru. Keberhasilan sesuatu pembelajaran, guru merupakan komponen utama dalam hal di dalamnya, yang disebabkan guru merupakan orang yang secara langsung berhadapan dengan siswa. Dalam sistem pembelajaran, guru bisa berperan sebagai perencana atau desainer pembelajaran, sebagai motivator maupun implementator. Yang B yaitu faktor peserta didik. Faktor peserta didik di dalamnya mencakup kematangan mental, kecakapan intelektual, kondisi fisik, dan kecakapan psikomotorik, umur, jenis kelamin. Kematangan mental di sini yaitu setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang unik dan berbeda satu sama lain. Kematangan dan kecakapan intelektual yang dimiliki juga berbeda. Jadi, sebagai guru, kita harus bisa mencakup seluruh karakteristik ataupun mental anak tersebut supaya bisa memahami dalam pembelajaran berlangsung. Kondisi fisik ataupun kecakapan psikomotorik. Kondisi fisik di sini yaitu gerakan-gerakan jasmani seperti kekuatan fisik, kecepatan, koordinasi, dan fleksibilitas. Yang keempat yaitu umur. Umur merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran untuk peserta didik usia 7-12 tahun tentu berbeda dengan usia 15-17 tahun.
Selanjutnya yaitu jenis kelamin. Meskipun dalam pelaksanaan pembelajaran tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, tetapi dalam hal-hal tertentu terdapat perbedaan, misalkan minat, kebiasaan, kecakapan, psikomotor, dan perhatiannya. Yang selanjutnya yaitu faktor sarana dan prasarana. Sarana adalah sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap kelancaran proses belajar. Misalkan media pembelajaran, alat-alat pembelajaran, dan perlengkapan sekolah. Sedangkan prasarana yaitu keberhasilan proses belajar. Misalkan jalan menuju sekolah, penerangan sekolah, kamar mandi, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini sangat berpengaruh bagi beberapa hal, yaitu faktor kelas yang di dalamnya meliputi jumlah siswa dalam satu kelas merupakan aspek penting yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Organisasi kelas yang terlalu besar akan kurang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Suara guru tidak dapat mencakup seluruh pendengaran siswanya, dan menurut saya, siswa yang melebihi dari 20 orang tidak akan menghasilkan pembelajaran yang optimal. Materi yang keempat yaitu jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Strategi pembelajaran merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Dikatakan demikian sebab dalam strategi ini guru memegang peranan yang sangat penting atau dominan. Dan jenis strategi selanjutnya yaitu strategi pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan kepada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Strategi pembelajaran selanjutnya yaitu pengertian strategi pembelajaran berbasis masalah. Pengertian pembelajaran berbasis masalah di sini yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalahnya dengan melalui metode ilmiah. Yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Di sini, siswa lebih banyak perannya berpikir dan materi tidak begitu saja disajikan oleh sang guru, tetapi siswa diajarkan untuk berpikir dari pengalaman yang ia lalui dalam kehidupannya. Yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran kooperatif atau model pembelajaran kelompok. Model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan yang sudah dirumuskan. Dan selanjutnya yaitu strategi pembelajaran konseptual atau Conceptual Teaching Learning. Conceptual Teaching Learning atau CTL adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi di dunia nyata siswa, yang mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Strategi pembelajaran selanjutnya yaitu pembelajaran afektif.
Pembelajaran afektif di sini memang berbeda dengan pembelajaran kognitif dan keterampilan. Afektif berhubungan dengan nilai yang sulit diukur oleh karena menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh di dalamnya. Materi yang kelima yaitu karakteristik proses belajar siswa SD. Implikasi karakteristik peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidik bagi anak usia sekolah dasar. 1. Karakteristik anak usia SD adalah senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, serta senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Oleh karena itu, guru hendaknya mengembangkan pembelajaran yang mengandung unsur-unsur bermain, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung dalam kelompok dan pembelajaran. 2. Menurut Hafiz Hars, tugas perkembangan anak usia SD adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menguasai keterampilan fisik yang diperlukan dalam bermain dan aktivitas fisik. Yang kedua, membangun hidup sehat mengenai diri sendiri dan lingkungan. Yang ketiga, belajar bergaul dan bekerja antar teman dan kelompok sebaya. Yang keempat yaitu belajar menjalankan peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin. Yang kelima yaitu mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung agar nantinya diharapkan mampu berpartisipasi di dalam masyarakat ataupun di dalam lingkungan sekitar. Yang ketujuh yaitu mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam yaitu mengembangkan konsep-konsep hidup yang perlu dalam kehidupan. Yang ketujuh yaitu mengembangkan kata hati, moral, dan nilai-nilai sebagai pedoman perilaku. Yang kedelapan yaitu mencapai kemandirian sendiri, karena seseorang butuh kemandirian untuk menjalankan kehidupan di selanjutnya. Tugas-tugas yang kita sebutkan tadi mendorong guru SD untuk melakukan: pertama, menciptakan lingkungan teman sebaya yang berketerampilan fisik. Kedua, melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar bergaul dan berkomunikasi sesama temannya. Yang ketiga yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman yang konkret atau langsung dalam membangun konsep peserta didik. Yang keempat yaitu melaksanakan pembelajaran yang dapat mengembangkan nilai-nilai sehingga mampu menentukan pilihan yang stabil menjadi pegangan bagi dirinya. Pendidikan di SD merupakan jenjang pendidikan yang mempunyai peranan sangat penting dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia. Dan materi yang keenam yaitu tahapan perkembangan siswa sekolah dasar dapat dipandang dari aspek: pertama, perkembangan fisik. Aspek fisik atau motorik berkaitan dengan perkembangan fisik dan motorik. Coughlin dan Thompson menyatakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek. Yang pertama yaitu struktur fisik, yang kedua yaitu meliputi tinggi badan, yang ketiga yaitu berat badan, dan keempat yaitu proporsi tubuh. Kedua, sistem syaraf yang mempengaruhi perkembangan aspek lainnya, yakni intelektual dan emosi. Ketiga, kekuatan otot yang akan mempengaruhi perkembangan motorik. Keempat, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola perilaku. Selanjutnya yaitu perkembangan sosial.
Perkembangan sosial individu ditandai dengan pencapaian kematangan dalam interaksi sosialnya. Bagaimana ia mampu bergaul, beradaptasi dengan lingkungannya, dan menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok. Retno Pangestuti 2013, Robinson A. 1981 mengartikan sosialisasi sebagai proses membimbing anak ke arah perkembangan pribadi sosial, sehingga mampu menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Perkembangan sosial seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, di mana ia berada, baik keluarga, teman, guru, ataupun masyarakat sekitar. Pemeran penting yaitu keluarga. Sebagai orang tua, kita harus tahu anak kita itu bermain dengan lingkungan yang seperti apa dan berkomunikasi dengan orang yang seperti apa. Dengan begitu, kita sebagai orang tua bisa mengkontrol anak kita itu bagaimana. Selanjutnya yaitu perkembangan bahasa. Tarigan 2009 menjabarkan perkembangan bahasa menjadi beberapa tahapan, yaitu tahapan meraban pertama dan tahapan meraban palinguistik kedua. Pada tahap meraban pertama, selama berbulan-bulan awal kehidupan, bayi menangis, mendekut, mendengung, menjerit, dan tertawa. Karena seolah-olah menghasilkan tiap-tiap jenis bunyi yang mungkin dibuat. Pada tahap meraban kedua, tahap ini disebut juga tahap omong kosong atau tahap kata tanpa makna. Awal tahap meraban kedua ini biasanya dimulai pada permulaan kedua tahun pertama kehidupan. Anak-anak menghasilkan suatu kata yang dapat dikenal, tetapi mereka berbuat seolah-olah mengatur ucapan mereka sesuai dengan pola suku kata. Meraban kedua ini bisa juga diartikan sebagai anak-anak berbicara sendiri dengan bunyi ataupun dengan pola tingkah mereka masing-masing. Selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. Aspek kognitif atau intelektual, perkembangan kognitif berkaitan dengan potensi intelektual yang dimiliki oleh setiap individu, yakni kemampuan berpikir untuk memecahkan masalah pada kehidupan sehari-hari. Setiap manusia yaitu punya pola pikir yang berbeda-beda dalam menyelesaikan masalah, tapi dituntut untuk menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya yaitu perkembangan ekspresif. Perkembangan ekspresif di sini disebut juga reaksi emosional yang tidak muncul pada awal kehidupan, bukan berarti tidak ada. Reaksi tersebut mungkin akan muncul di kemudian hari dengan berfungsinya sistem endokrin. Kematangan dan belajar terjalin erat satu sama lainnya dengan mempengaruhi perkembangan emosi. Untuk mencapai kematangan emosi, remaja harus belajar memperoleh gambaran tentang situasi yang dapat menimbulkan reaksi emosional. Yang terakhir yaitu perkembangan intelijensi. Perkembangan kognitif menurut periode usia adalah sebagai berikut. Sensori motori usia 0 sampai 2 tahun. Roh operasional usia 2 sampai 7 tahun, operasional konkret usia 7 sampai 12 tahun, dan operasional formal usia di atas 12 tahun. Selain berhubungan erat dengan aspek perkembangan fisik dan motorik. Dilihat dari dimensi lingkungan, ada dua faktor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran, yaitu faktor organisasi kelas dan faktor iklim sosial psikologis. Faktor organisasi kelas yang di dalamnya meliputi jumlah siswa dalam satu kelas merupakan aspek penting yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Karena jika dalam kelas itu lebih dari 20 orang, maka pembelajaran di kelas itu tidak efektif.
Maaf jika di dalam penjelasan saya kurang ilmu ataupun salah dalam kata-kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.